Selain itu juga yang sudah pernah atau sedang menikah, itu juga punya hak pilih. Meskipun umurnya di bawah 17 tahun, tapi ketika dia sudah menikah atau pernah menikah, sudah punya hak pilih. Jadi nanti minimal itu kalau di Kendal ada 50 kursi dewan secara keseluruhan. Jadi nanti minimal 10 kursi parpol yang bisa mengusung secara dari partai. Terus dengan KPPS itu yang pasti akan mendekati pada hari H ya. Tapi yang pasti nanti biasanya itu sebulan sebelum hari H atau mungkin di bulan-bulan Oktober itu mulai rekrutmen KPPS. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elnitias, di mana Tribun Topik selalu membahas topik menarik untuk dikulik. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tribuners, seperti yang kita ketahui pada November 2024 mendatang, kita akan melaksanakan Pilkada serentak. Nah, kira-kira Tribuners ada yang warga Kabupaten Kendal nggak nih? Karena pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas tentang kesiapan KPU mengenai persiapan Pilkada serentak 2024 nanti sudah sejauh apa nih kira-kira. Nah, sebelumnya Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada Tribun Topik kali ini. Ada Ketua KPU Kendal, Bapak Hasanuddin. Halo Bapak, halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, ini Bapak gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat Pak Hasanuddin? Masih tetap semangat, selalu semangat KPU. Selalu semangat KPU, seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak Bapak, kita sudah dijamu dengan baik di kantor KPU Kabupaten Kendal, seperti itu. Baik, Pak Hasanuddin, kita mau bertanya-tanya dan ingin membahas mengenai persiapan KPU, khususnya KPU Kabupaten Kendal, mengenai Pilkada serentak 2024 nanti. Kalau belakangan ini, boleh tahu nggak kesibukannya KPU Kabupaten Kendal apa saja nih? Oke, sesuai dengan tahapan ya, kita sudah sampai kemarin terakhir adalah peluncuran Pilkada 2024 pada tanggal 28 Mei di Stadion Kendal. Sebelumnya kita sudah melakukan rekrutmen mulai dari PPK hingga PPS. Nah, untuk sekarang ini ini adalah nanti pada tahapan untuk rekrutmen PPDP dan pemutahiran data pemilih. Baik, berarti sudah ada di tahapan mana nih kira-kira? Sekarang tahapan rekrutmen PPDP dan pemutahiran data pemilih. Kalau untuk agenda terdekatnya, boleh diceritain nggak ada agenda apa? Agenda terdekat nanti kita akan rekrutmen PPDP, di mana nanti tugasnya adalah untuk mencocokkan daftar pemilih nanti di lapangan tiap rumah atau tiap nanti daftar pemilih. Jadi nanti teman-teman tugas PPDP itu ke survei secara langsung ke rumah-rumah, mendatangi calon pemilih. Apakah datanya sudah sesuai atau belum? Mungkin ada yang pindah atau mungkin ada yang sudah menikah terus pindah ke daerah lain seperti itu kira-kira. Coklat seperti itu ya, baik. Kalau untuk selama ini kesulitannya di lapangan sejauh ini ada apa saja? Kalau berkaitan dengan coklat di lapangan kebanyakan itu berkaitan dengan pembaruan data. Jadi seperti ada orang yang pindah tanpa melaporkan ke desa atau mungkin belum pindah alamatnya. Jadi dia masih terdaftar di alamat tersebut, tetapi secara de facto orangnya sudah pindah dari alamat tersebut. Gitu. Oh, oke. Kalau dari KPU Kendal sendiri ada kiat-kiat atau enggak solusinya enggak untuk ketika menemui permasalahan seperti itu? Kita biasanya koordinasi dengan pihak pemerintah ya, terutama dari PPK, PPS, koordinasi dengan pihak, kalau PPS dengan desa, PPK dengan kecamatan, dan kita koordinasi dengan Dispendik Capil. Jadi mereka diketahui bahwa orang tersebut sudah pindah sejak kapan, terus apakah ingin memilih di sini atau mungkin ada potensi untuk memilih di daerah lain gitu. Baik, jadi sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah seperti itu ya, baik. Kalau dari masyarakat sendiri, apa kira-kira perlu apa untuk membantu KPU dan melancarkan Pilkada serentak nanti? Untuk masyarakat kami menghimbau untuk nanti bisa dicek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum dengan cara cek dpt.online.kpu.go.id. Setelah dicek, pastikan Anda sudah terdaftar. Kalau belum, maka Anda bisa menghubungi PPS atau PPK terdekat di wilayah Anda. Dan pastikan Anda syaratnya pemilih itu kan sudah 17 tahun atau pernah menikah dan memilih hak pilih atau tidak dicabut hak pilihnya. Baik, kalau sudah memenuhi persyaratan harus segera cek seperti itu ya, sudah termasuk sebagai pemilih atau belum gitu.
Oke, baik. Tribuners nih, warga Kabupaten Kendal atau mungkin ya se-Indonesia Raya deh, itu harus ngecek dulu nih sebelum kita tahu kalau kita bakal memilih di bulan November nanti. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, dari sisi pelaksanaan Pilkada Kendal sendiri sudah sampai di tahapan mana? Tahapan sekarang masih di rekrutmen PPDP ya. Nanti terkait coklit tadi nanti masuk ke mutarleh, pemutahiran data pemilih. Jadi nanti setelah survei atau sensus di PPDP, tiap rumah kita datangi oleh PPDP, terus lanjut untuk pemutahiran data pemilih. Jadi kan mungkin ada yang pada saat kemarin pemilu 2024 masih tinggal di Kendal, tapi sekarang sudah pindah mungkin ke Semarang atau keluar kota gitu kan. Nah itu perlu dimutahirkan baru kembali lagi. Baik, berarti harus segera diurus seperti itu ya istilahnya. Baik. Oke, Bapak Hasanuddin, ini menanyakan juga tentang bagi calon yang diusung oleh pihak parpol nih, apa saja syaratnya, terutama terkait jumlah minimal kursi di DPRD Kendal? Ya, berkaitan dengan syarat parpol, itu kalau dalam PKPU itu kan 20%. Jadi nanti minimal itu kalau di Kendal ada 50 kursi dewan syarat keseluruhan. Jadi nanti minimal 10 kursi parpol yang bisa mengusung secara dari partai. Itu kalau di Kendal kan ada satu yang bisa mengusung secara dari partai ya, tapi untuk yang lain bisa untuk berkoalisi. Baik, selama memenuhi persyaratan bisa ya seperti itu. Baik, kalau di Kendal sendiri terbilangnya kondusif atau enggak nih untuk dari sisi parpol mungkin atau dari masyarakat seperti apa kira-kira? Alhamdulillah sampai saat ini masih kondusif ya. Kita sudah mulai ada muncul nama-nama calon, tapi belum karena memang belum tahapan untuk pendaftaran calon. Nanti insya Allah kita akan pendaftaran itu di bulan Agustus, di bulan Agustus 27 Agustus. Setelah itu nanti sebulan kemudian di tanggal di 22 September itu akan mulai penetapan. Baik. Nanti jadi kita, masih agak lama gitu. Masih agak lama, ini masih Juni gitu masih ya, Juni. Baru awal Juni malah. Tapi kira-kira KPU pun juga sudah mulai bergegas untuk menyiapkan segala tahapannya seperti itu ya. Baik, Pak Hasanuddin juga ingin menanyakan mengenai ini kan kalau dari tadi disebut kalau kondisinya masih kondusif seperti itu ya. Tapi kalau untuk animo partisipasi masyarakat Kabupaten Kendal kira-kira seperti apa untuk Pilkada serentak nanti? Kalau animo kemarin pada saat peluncuran kami mengadakan di Stadion Baru Kendal, alhamdulillah animo pada saat peluncuran sangat tinggi sekali hingga kemarin itu sampai penuh stadion di parkir stadionnya itu animo sangat tinggi sekali. Tapi harapan kami ke depan semoga nanti pemilih atau jumlah pemilih di Kendal bisa minimal sama dengan pada saat di pemilu 2024. Kemarin kan ada sekitar 86% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Semoga nanti bisa minimal sama seperti itu. Oh baik. Nah kiatnya dari KPU Kendal sendiri untuk meningkatkan atau mungkin menjaga stabil di angka 86% pemilih itu kira-kira apa nih Pak? Yang pasti melalui sosialisasi ya, karena memang sangat penting sekali sosialisasi itu. Kita sudah ada PPK, PPS, bisa langsung terjun ke masyarakat, juga bersama dengan lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan yang lain dan juga dengan yang terutama stakeholder. Terus selain itu juga kita mau minta untuk teman-teman PPK, PPS untuk bisa lebih kreatif dalam hal sosialisasi. Dalam artian bisa membuat semacam flyer atau melalui media sosial, terus melalui disaluring atau secara offline melalui organisasi masyarakatan gitu. Baik, jadi salah satu sarananya seperti itu ya. Baik Pak, kemudian untuk jumlah daftar pemilih tetap atau DPT-nya, kira-kira prediksinya seperti apa pada Pilkada November mendatang? Prediksinya nanti DPT itu pasti bertambah ya, karena kita melihat pada saat kemarin pemilu 2024 itu kan dilaksanakan tanggal 14 Februari dan sekarang pilkada dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Jadi mungkin terutama untuk teman-teman yang baru berusia 17 tahun ya pasti bertambah. Gitu. Terus ditambah lagi dengan Kendal itu kan kawasan industri. Berkaitan dengan itu pasti ada pendatang-pendatang baru yang datang dari luar kota ke Kendal. Dan ketika memang
mereka sudah pindah domisili atau sudah berKTP di Kendal, yang pasti akan masuk menjadi pemilih di Kendal gitu. Terdaftar sebagai DPT di wilayah Kendal seperti itu ya. Kira-kira ini nanti banyak dari rentang usia berapa DPT ini? Apakah Gen Z dan milenial juga akan justru bertambah angkanya atau seperti apa nih Pak? Yang pasti mereka bertambah untuk Gen Z dan milenial karena memang batas minimal usia itu kan 17 tahun. Jadi ketika memang sudah 17 tahun, dia sudah bisa mempunyai hak pilih. Dan selain itu juga yang sudah pernah atau sudah sedang menikah, itu juga punya hak pilih. Meskipun umurnya di bawah 17 tahun, tapi ketika dia sudah menikah atau pernah menikah, sudah punya hak pilih. Baik, terdaftar sebagai DPT seperti itu ya. Baik. Kalau untuk menjaring anak mudanya ini agar ikut menyuarakan suaranya di November mendatang, kira-kira dari KPU sosialisasinya seperti apa? Kalau kita di anak muda itu kan nanti kita ada namanya relawan demokrasi, khusus untuk segmen anak muda atau pemuda atau Gen Z atau milenial. Jadi memang nanti mereka akan menggait atau menarik teman-teman muda untuk bisa berpartisipasi untuk mensosialisasikan terkait Pilkada 2024 di Kendal. Selain itu kita kan sering dengar ya, anak muda itu sering menggunakan media-media sosial seperti Instagram, Twitter maupun TikTok dan lain-lain. Nah, kita genjot di teman-teman PPK dan PPS untuk bisa membuat konten-konten kreatif berkaitan dengan sosialisasi pemilu Pilkada 2024 terutama untuk anak muda. Dan kemarin beberapa PPK, PPS memang juga komposisinya kami ada beberapa itu dari anak-anak muda juga. Jadi minimal secara usia itu bisa menggait teman-teman yang lain. Baik, sudah melek politik sejak awal seperti itu ya. Tadi istilahnya relawan muda ya? Relawan demokrasi. Relawan demokrasi, baik. Relawan demokrasi ini juga ibaratnya membantu KPU seperti itu ya untuk mensosialisasikan kepada Gen Z dan milenial seperti itu. Jadi DPT-nya kemungkinan meningkat dan partisipasi anak muda pun juga diharapkan meningkat seperti itu ya. Baik Pak Hasanuddin, terima kasih. Kemudian terkait penyelenggara, kapan tahapan rekrutmen panitia pemilih di tingkat bawah dari kecamatan, desa, kemudian hingga KPPS serta petugas KPPS dilaksanakan? Kalau untuk penyelenggaraan rekrutmen itu kita sudah melaksanakan yang namanya rekrutmen PPK. Sudah selesai di bulan Mei kemarin, sudah dilantik tanggal 16. Terus juga rekrutmen PPS sudah selesai dilantik tanggal 25 Mei. Dan sekarang mulai tahapan rekrutmen PPDP, tugas pemutaran data pemilih. Nanti kalau sesuai dengan PKPU-nya tahapannya itu akan dimulai besok. Tapi ini ada informasi dari RI akan ada perubahan draft PKPU. Jadi nanti kita menunggu informasi dari RI apakah nanti sesuai dengan jadwal besok kita akan rekrutmen atau pengumuman untuk rekrutmen PPDP atau seperti apa. Terus dengan KPPS itu yang pasti akan mendekati pada hari H ya. Tapi yang pasti nanti biasanya itu sebulan sebelum hari H atau mungkin di bulan-bulan Oktober untuk mulai rekrutmen KPPS. Baik, seperti itu. Berarti Tribuners yang mau daftar KPPS masih bisa seperti itu ya. Dan itu H-1 bulan. H-1 bulanan ya. Oh, baik. Mungkin boleh diceritain Pak, kira-kira syaratnya apa aja nih kalau jadi petugas KPPS? Kalau KPPS yang pasti ijazah SMA, minimal SMA, terus dia juga tidak terdaftar di SIPOL, sistem politik, terus juga berdomisili di wilayah kerja dia. Baik, itu ada sejumlah syaratnya. Tribuners kalau yang mau daftar petugas KPPS bisa nanti ya, tapi nanti H-1 bulan berarti di bulan Oktober seperti itu. Ya. Baik, dicatat Tribuners kalau misalnya tertarik untuk join jadi petugas KPPS seperti itu ya. Baik Pak Hasanuddin, yang terakhir mungkin harapannya dari KPU Bapak Hasanuddin terkait Pilkada serentak November nanti kepada Tribuners kira-kira apa nih? Harapannya untuk masyarakat Kendal secara umum kami mengharapkan nanti pada tanggal 27 November 2024 bisa hadir ke TPS masing-masing dan pastikan sebelum itu atau mulai dari sekarang cek DPT online di cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan bahwa Anda sudah menjadi pemilih di TPS tersebut. Jadi nanti bisa datang dan ikut mensukseskan pemilu Kendal agar sukses, damai, lancar dan aman.
Amin, amin. Nah itu langkah termudahnya dicek dulu di Ya, DPT online seperti memastikan. itu ya. Nah itu harus dipastikan dulu Tribuners. Baik Pak Hasanuddin, terima kasih banyak atas Ya. waktunya dan semoga tahapannya lancar dan tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 nanti. Terima kasih Pak Hasanuddin atas Terima waktunya. kasih, sama-sama. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Nantikan Tribun Topik lainnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.